Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pendahuluan dan elemen dasar audit kepatuhan. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Inayatun Naimah, NIM 72114181115. Saya Sabila Khairunisa, NIM 72114181117. Saya Fitria Muzdalifah, NIM 036. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang pertama yaitu elemen audit kepatuhan. Menurut SAS 100, elemen audit kepatuhan dan elemen audit sektor publik dasarnya itu sama, yaitu auditor. Tapi ada aspek tambahan dari audit kepatuhan, yaitu otoritas dan kriteria dan subjek. Otoritas dan kriteria adalah otoritas, tindakan atau resolusi yang relevan dari badan legislatif atau instrumen hukum lainnya, arahan dan pedoman yang dikeluarkan oleh badan sektor publik. Yang kedua yaitu kriteria. Kriteria adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur materi pelajaran secara konsisten dan secara wajar. Otoritas adalah sumber kriteria. Kriteria dapat diturunkan dari hukum, kebijakan, aturan, peraturan, dan instrumen lainnya dan digunakan dalam menilai kepatuhan atau ketidakpatuhan. Yang kedua yaitu subjek. Subjek merupakan informasi, kondisi atau aktivitas yang diukur atau dievaluasi terhadap kriteria tertentu. Bisa berupa aktivitas, transaksi keuangan, atau informasi. Selanjutnya yaitu hubungan tiga pihak. Di semua audit kepatuhan memiliki yang pertama yaitu pihak yang bertanggung jawab. Biasanya yaitu lembaga pemerintah yang mendapatkan dana untuk kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu pihak yang dituju atau parlemen yang mengalokasikan dana ke lembaga pemerintah dan mengharapkan dana akan digunakan sesuai dengan otoritas terkait dan pertimbangan kepatutan yang sesuai. Yang terakhir yaitu pihak SAI yang melakukan audit dalam yaitu SAI yang melakukan audit atas nama parlemen dan memberikan jaminan apakah dana telah digunakan sesuai dengan kriteria atau tidak. Yang selanjutnya juga yaitu jaminan. Jaminan itu pengguna yaitu jujur, ingin, yakin tentang keandalan dan relevansi informasi yang diberikan kepada mereka untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, audit harus memberikan informasi kepada pengguna berdasarkan kecukupan dan bukti yang sesuai. SAI ini biasanya melakukan audit kepatuhan, audit keuangan, dan audit kinerja. Apa sih yang dinamakan audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit keuangan itu? Audit keuangan yaitu audit yang menentukan apakah pelaporan keuangan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Saat melakukan audit keuangan, auditor mencari kesalahan penyajian dan kesalahan yang dapat berdampak material terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu audit kinerja. Audit kinerja adalah pemeriksaan independen, subjektif, dan andal tentang apakah usaha, sistem operasi, program, kegiatan, atau organisasi pemerintah beroperasi sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dan apakah ada ruang untuk perbaikan. Audit kinerja ini meninjau materi pokok apapun dari perspektif ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang
Yang ketiga yaitu audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah penilaian independen terhadap apakah materi pelajaran tertentu sesuai dengan otoritas yang berlaku. Audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan ini ada perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu dilihat dari definisi, dan yang kedua yaitu dari fokusnya. Definisi dari audit keuangan sendiri adalah audit keuangan menentukan apakah informasi keuangan suatu entitas disajikan sesuai dengan pelaporan keuangan dan kerangka peraturan yang berlaku. Fokusnya yaitu salah saji dan kesalahan yang dapat berdampak material atas informasi yang disajikan dalam keuangan. Audit kinerja adalah pemeriksaan independen, objektif, dan andal tentang apakah usaha intern, operasi, program, kegiatan, atau organisasi pemerintah sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Fokusnya yaitu mereview subjek dari perspektif ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Apakah sumber daya telah digunakan secara ekonomis? Apakah rasio input untuk keluaran telah sesuai dengan dalam operasional pemerintah yang tercakup dalam audit? Apakah telah mampu memberikan hasil dan dampak yang diinginkan? Selanjutnya, audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah penilaian independen terhadap suatu subjek apakah sesuai dengan otoritas yang berlaku dan diidentifikasi sebagai kriteria. Penilaian fokusnya yaitu penilaian independen apakah subjek tertentu sesuai dengan otoritas yang berlaku, misalnya hukum yang berlaku, aturan, kebijakan, regulasi, prosedur, syarat, kontrak, dan perjanjian yang dapat berdampak material pada entitas yang diaudit mencapai tujuannya. Audit kepatuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, audit kepatuhan sebagai aktivitas yang berdiri sendiri. Artinya bahwa audit kepatuhan dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara terpisah dari jenis audit lainnya. Nah, yang kedua adalah audit kepatuhan digabungkan dengan jenis audit lainnya. Audit kepatuhan dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan audit atas laporan keuangan. Selain itu, pelaksanaan audit kepatuhan juga dapat dikombinasikan dengan audit kinerja. Bagaimana ISSAI atau International Standard of Supreme Audit Institution membantu auditor dalam melakukan audit kepatuhan? Yang pertama adalah sebagai dasar pengembangan standar. Dalam hal ini, auditor dapat meninjau ISSAI dan mengembangkan standar dan pedoman yang sesuai untuk melakukan audit kepatuhan. Yang kedua, sebagai dasar untuk penerapan standar nasional yang konsisten. Beberapa auditor mungkin sudah memiliki standar untuk melakukan audit kepatuhan. Namun, ISSAI juga dapat memberikan kerangka acuan untuk auditor dalam melakukan audit kepatuhan. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar penerapan pedoman audit kepatuhan sebagai standar otoritatif. Artinya bahwa ISSAI merupakan standar otoritatif yang dapat dijadikan sebagai dasar penerapan pedoman dalam melakukan audit kepatuhan. Oke, selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip audit kepatuhan. Prinsip-prinsip audit kepatuhan dijelaskan dalam ISSAI nomor 400. Prinsip-prinsip ini secara fundamental berguna dalam pelaksanaan audit kepatuhan. Jadi, sebelum dimulainya audit dan selama pelaksanaan audit, auditor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini. Lalu, apa saja sih prinsip-prinsip dari audit kepatuhan itu sendiri? Prinsip-prinsip audit kepatuhan ada 6. Yang pertama adalah professional judgment dan skepticism. Professional judgment adalah suatu proses untuk menciptakan kesimpulan yang masuk akal berdasarkan pada fakta-fakta yang relevan dan sesuai pada keadaan yang sebenarnya. Keterampilan ini diperoleh melalui jam terbang, yaitu seperti pengalaman, pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian skepticism.
Skeptisme mengacu pada menjaga jarak profesional atau sikap waspada atau curiga atau mempertanyakan dalam menilai kesesuaian dan kecukupan bukti yang diperoleh selama proses audit. Prinsip yang kedua adalah kontrol kualitas. Prinsip ini mengacu kepada suatu proses yang diterapkan di mana kualitas keseluruhan audit kepatuhan ditinjau untuk memastikan bahwa audit tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku dan bahwa laporan audit tersebut sesuai dengan keadaan. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah manajemen dan keterampilan tim audit. Tim audit secara kolektif harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan audit dengan sukses. Kemudian, prinsip yang keempat adalah risiko audit. Risiko audit adalah risiko auditor di mana bahwa laporan, kesimpulan, atau pendapat auditor mungkin tidak sesuai. Jadi, audit kepatuhan ini dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut. Nah, resiko audit ini terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama ada resiko inherent, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Kemudian prinsip yang kelima adalah materialitas. Suatu masalah dianggap materialitas jika pengetahuan tentang hal itu kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan pengguna yang dituju. Misalnya, ketidakpatuhan terhadap syarat dan ketentuan proyek yang didanai dianggap materialitas jika ketidakpatuhan itu dapat menyebabkan pemberi dana menghentikan pendanaan atau menerapkan kontrol yang ketat sebagai prasyarat untuk pendanaan lanjutan. Kemudian, prinsip yang kelima adalah dokumentasi dan komunikasi. Dokumentasi yang memadai penting dalam setiap langkah audit kepatuhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil dan keputusan yang dibuat selama audit itu benar dan telah didokumentasikan sedemikian rupa. Kemudian komunikasi. Komunikasi terjadi di dalam semua tahapan audit, yaitu sebelum dimulainya audit, saat perencanaan awal, selama pengumpulan dan evaluasi bukti, dan pada fase pelaporan. Komunikasi ini harus mencakup informasi yang relevan dengan audit dan menyediakan observasi dan temuan yang tepat waktu untuk dikomunikasikan kepada pihak manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Setiap kesulitan audit yang ditemukan selama proses audit atau ketidakpatuhan materialitas harus dikomunikasikan kepada pihak manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor mungkin juga memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan hal-hal terkait audit kepada pengguna lain seperti badan legislatif dan pengawas. Selanjutnya adalah mengenai proses-proses audit kepatuhan. Langkah-langkah proses audit kepatuhan antara lain, yang pertama adalah pertimbangan awal. Di dalam pertimbangan awal, auditor harus menentukan ruang lingkup audit kepatuhan, kemudian mempertimbangkan prinsip-prinsip signifikasi etis, kemudian memastikan bahwa prosedur pengendalian kualitas sudah diterapkan. Kemudian, langkah yang kedua adalah perencanaan audit. Di dalam perencanaan audit, auditor harus menentukan elemen audit, kemudian mengidentifikasi materi pelajaran dan kriteria, kemudian memahami entitas dan lingkungan, kemudian mengembangkan strategi dan rencana audit, lalu memahami pengendalian internal, menetapkan materialitas, menilai resiko, merencanakan prosedur audit, dan yang terakhir mempertimbangkan ketidakpatuhan yang mungkin mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran hukum. Kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan audit dan mengumpulkan bukti. Auditor harus mengumpulkan bukti melalui berbagai cara, kemudian terus memperbarui perencanaan dan penilaian resiko. Kemudian langkah yang keempat adalah mengevaluasi bukti dan membentuk kesimpulan.
auditor harus mengevaluasi apakah diperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian mempertimbangkan materialitas, baru kemudian dibuat kesimpulan. Dapatkan representasi tertulis jika perlu, dan tangani acara selanjutnya jika perlu. Dan langkah yang terakhir adalah pelaporan. Auditor menyiapkan laporan dengan disertai rekomendasi dan tanggapan dari entitas, kemudian baru menindaklanjuti laporan dengan seperlunya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.